Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah perpajakan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dia Kusuma Dewi, Umi Rohayati, dan Nunung Yulianti akan menyampaikan materi mengenai tata cara keberatan dan banding. Jadi pertama kita akan membahas mengenai keberatan. Nah, apa sih keberatan? Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil, dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului oleh proses pemeriksaan. Jadi dalam hal apa saja keberatan dapat diajukan? Hal mengenai keberatan diatur dalam Undang-Undang KUP dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian pajak. Keberatan dapat diajukan atas 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan, adanya salah hitung terkait pajak bertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan jumlah pajak terutang yang harus dibayar ditambah 100% sebagai sanksi administrasi. Jika sudah melewati batas waktu tersebut dan wajib pajak belum membayar kekurangan pajak, akan ada tambahan sanksi sebesar 48% dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN diterbitkan untuk 1. Pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 2. Pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut. 3. Pajak pertambahan nilai. Jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak dikeluarkan dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Yang keempat, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Nah, yang kelima, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Syarat pengajuan keberatan. 1. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan pajak, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak
dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Yang kelima, satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, dan untuk satu pemungutan pajak. Yang keenam, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Persyaratan ini berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang berkaitan dengan surat pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2008 dan seterusnya. Lalu siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang pertama, bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang kedua, bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Yang keempat, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir sebelumnya. Selanjutnya mengenai tata cara pengajuan keberatan. Nah, dalam mengajukan keberatan ini, wajib pajak mengajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas beberapa hal yang sudah ditentukan. Pengajuan keberatan ini dituangkan dalam bentuk surat keberatan yang diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Nah, apabila persyaratan-persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan tadi sebelum jangka waktu 3 bulan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka surat keberatan yang diajukan tidak dipertimbangkan dan akhirnya tidak diterbitkan surat keputusan akan keberatan yang diajukan. Selanjutnya, proses pemeriksaan, pertimbangan, dan penyelesaian keberatan yang diajukan. Dalam pertimbangan surat keberatan yang diajukan ini, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan akan menjadi pertimbangan apakah keberatan itu disetujui atau tidak. Nah, setelah itu, dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atau memberi tanggapan. Keputusan tersebut dapat berupa dikabulkannya keberatan yang diajukan, atau hanya sebagian yang dikabulkan, atau bisa juga menolak keberatan yang diajukan, atau bahkan bisa menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Nah, apabila dalam jangka 12 bulan tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan tanggapan, maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan yang diajukan wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan itu dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, maka ketentuannya, kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan. Yang pertama, untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Dan yang kedua, untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar, dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Dan apabila keberatan wajib pajak tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian oleh Direktur Jenderal Pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Akan tetapi,
Jika kemudian wajib pajak tersebut mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang diterima, maka sanksi yang didapat tersebut tidak dikenakan. Jadi, wajib pajak dapat mengajukan banding lagi kepada Badan Peradilan Pajak apabila dia merasa kurang puas dalam surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jangka waktu pengajuan keberatan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak tanggal dilakukan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. Misalnya, ada halangan yang menyebabkan dia tidak bisa mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Yang kedua, surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, surat keberatan yang dikirim melalui pos, pos ini harus dengan pos yang tercatat. Maka jangka waktu 3 bulannya dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Jika lebih dari 3 bulan, maka surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga memperbolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan jika dalam keadaan di luar kekuasaannya. Hal ini menjadi klausal yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan juga pelaksanaan penagihan pajak. Selanjutnya mengenai banding. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan akhir Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang telah diajukan, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat-syarat pengajuan banding. Yang pertama, wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas, paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima, dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Yang ketiga, wajib pajak melampirkan surat setoran pajak atau SSP. Setiap satu surat keputusan keberatan diajukan satu surat banding. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sama Mbak Dea dan Mbak Umi. Setelah kita ketahui apa sih itu keberatan hingga tata cara keberatan, kemudian pengertian banding dan syaratnya, selanjutnya adalah harus mengetahui siapa saja sih yang dapat mengajukan banding. Nah, di sini yang dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak ada 3, yaitu yang pertama adalah bagi wajib pajak badan oleh pengurus, yang kedua adalah bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya, yang ketiga adalah kuasa hukum dari butir di samping atau bagi wajib pajak badan oleh pengurus, dan bagi wajib pajak orang pribadi adalah yang bersangkutan atau ahli warisnya. Kemudian di sini ada hak-hak pemohon banding. Pemohon banding ketika ingin mengajukan banding tentunya dia itu memiliki suatu hak. Nah, di sini akan saya jelaskan ada 4 hak, yaitu yang pertama adalah melengkapi surat banding.
pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan yang dibanding. Hak yang kedua adalah memasukkan surat bantahan. Pemohon banding dapat memasukkan surat bantahan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal terima salinan surat uraian banding. Surat bantahan sendiri adalah surat dari pemohon banding atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi bantahan atau surat uraian banding atau surat tanggapan. Hak yang ketiga adalah hadir dalam persidangan. Pemohon banding dapat hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan atau bukti-bukti yang diperlukan sepanjang memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Pajak secara tertulis maupun lisan, dan dapat hadir dalam sidang pembacaan putusan. Dan hak yang terakhir adalah menghadirkan saksi, di mana pemohon banding dapat meminta kepada majelis untuk menghadirkan saksi dan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang telah terdaftar atau mendapat izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak itu sendiri. Kemudian ada tata cara pengajuan banding. Di sini ada 7 langkah, yaitu yang pertama adalah mengajukan banding secara tertulis. Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia secara tertulis kepada Pengadilan Pajak permohonan banding. Yang kedua adalah melengkapi administrasi, di mana pemohon banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterima keputusan yang dibanding, di mana administrasinya adalah 1 berkas asli dan 1 fotokopi berkas surat banding, 2 berkas fotokopi surat keputusan yang diajukan banding, bukti pembayaran sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang, kemudian dokumen pendukung lain, di mana di sini dokumen pendukung lain antara lain adalah jika pemohon merupakan badan hukum atau perusahaan, maka harus melampirkan 1 rangkap fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang di dalamnya tercantum nama pengurus yang menandatangani surat banding. Akta-akta perlu dimateraikan, kemudian pemateraian kemudian dilakukan di kantor pos. Kemudian ada 1 rangkap berkas asli dan 1 fotokopi surat kuasa khusus yang telah dibubuhi materai jika penandatanganan surat banding adalah yang diberikan kuasa. Contoh, kuasa hukum atau pegawai perusahaan yang diberikan kuasa oleh direktur atau pengurus perusahaan. Kemudian juga ada jika surat dikuasakan kepada kuasa hukum, maka perlu dilampirkan juga 1 fotokopi kartu dan surat keputusan izin kuasa hukum atau IKH Pengadilan Pajak, di mana soft copy berkas dalam CD atau flash disk dengan rincian. Untuk berkas nomor 1 perlu dilampirkan soft copy berkas dalam format Microsoft Word dan portable dokumen format atau PDF yang sesuai dengan hard copy yang disampaikan. Dan untuk berkas nomor 4 cukup dalam format PDF. Kemudian cara yang ketiga adalah disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan banding diterima. Yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut harus ditolak dengan membuat surat keterangan. Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan harus dibuatkan akte pernyataan banding yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon banding serta tembusannya diberikan kepada pemohon banding. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasan, dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam perkara pidana. Permohonan banding yang diajukan harus dicatat dalam buku register induk perkara pidana dan register banding. Panitera wajib memberitahukan pemohon banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kemudian tata cara yang keempat adalah surat banding diterbitkan dan disampaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal banding. Tanggal penerimaan memori dan kontrak memori banding harus dicatat dan salinannya disampaikan kepada pihak yang lain dengan membuat surat pemberitahuan atau penyerahannya.
Kemudian yang kelima adalah surat gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari untuk gugatan. Nah, dan 30 hari untuk surat keputusan. Yang keenam adalah satu keputusan diajukan satu surat banding. Jadi tidak boleh satu surat keputusan diajukan dengan dua surat banding ataupun sebaliknya. Dan yang ketujuh adalah surat banding dikirim ke pengadilan pajak. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi, selama 7 hari pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara. Dalam waktu 14 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa kelas A, berkas A dan berkas B harus dikirim ke pengadilan tinggi. Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan banding lagi. Penyerahan berkas permohonan banding dapat diajukan dengan datang langsung ke pengadilan pajak dengan mendaftar antrian secara online terlebih dahulu, atau bisa juga dikirimkan melalui pos atau ekspedisi, atau diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak itu sendiri. Surat uraian banding. Surat uraian banding adalah surat terbanding kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding diajukan oleh pemohon banding. Dalam sejarah banding, jika dibuat prosentase putusan banding, maka sebagian besar putusan banding berpihak ke wajib pajak. Nah, paling lambat adalah 14 hari sebelum persidangan dimulai, pemohon banding mendapat pemberitahuan sidang. Bagi wajib pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 19, tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Dalam hal permohonan banding, wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Dan penagihan dengan surat paksa akan dilaksanakan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada pasal tadi. Contoh, pada tahun 2008, surat keterangan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar 1 miliar diterbitkan terhadap PTA. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, wajib pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar 200 juta. Wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar 200 juta dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 750 juta. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan permohonan banding dan kepada pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar 450 juta. Dalam hal ini, baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 9 tidak dikenakan. Namun wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan pasal tadi, yaitu sebesar 100% dikali 450 juta dikurangi 200 juta, jadi menjadi 250 juta. Maka yang harus dibayar oleh wajib pajak setelah mengajukan banding adalah 250 juta. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
Oleh karena itu, upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan banding maupun putusan gugatan pengadilan pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Upaya penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak dengan banding harus dilakukan setelah ada surat keputusan keberatan. Sedangkan gugatan dapat dilakukan ke pengadilan pajak mengenai proses pelaksanaan penagihan atau terhadap gugatan berdasarkan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, ketika akan mengajukan keberatan maupun banding, maka harus mengetahui dulu apa sih itu keberatan, apa sih itu banding, kemudian syaratnya apa aja, siapa saja sih yang dapat mengajukan keberatan maupun banding, hingga tata cara pengajuan banding dan juga keberatan itu sendiri. Maka, upaya penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan pajak dengan banding harus dilakukan setelah ada surat keputusan keberatan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tata cara keberatan dan banding. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.